di kolom komentar, sudah pada ready kah? Kalau sudah ready, tulis ya di kolom komentar, ready, 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 ready. Oke ya, Ready, Pak. udah ready ya. Nah, mau di unmute juga boleh teman-teman semuanya, biar rame dulu ya. Oke, Ready, Pak. Ready. 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 Oke, saya lihat Ready, Pak Beni. sudah banyak banget yang ready, tapi masih ada beberapa yang teman-teman kita yang belum open kamera ya. Mungkin saya izin mengingatkan dari awal, bahwa semuanya ya, bagi teman-teman yang nanti belum open kamera, mohon maaf ya, nanti 10 menit acara berjalan akan dipindahkan ke waiting room. Nggak apa-apa ya, bos semuanya ya. Jadi ketika Anda belum siap, nggak apa-apa, mungkin boleh diatur di lain waktu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah standby di depan device-nya masing-masing, boleh untuk open kamera ya, biar bisa menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai pembicara kita tentunya, teman-teman semuanya. Oke, dan juga di sini saya lihat semua sudah pakai nama lengkap ya. Sudah pakai nama lengkap semua, sudah banyak yang mulai open kamera. Dan juga dilarang untuk berkomentar negatif dan sara ya. Bagi yang berkomentar negatif dan sara akan dikeluarkan oleh host maupun co-hostnya, teman-teman semuanya. Oke, sudah pada siap? Malam hari ini tentunya yang akan membawakan sesi pemaparan peluang bisnisnya, tentunya bukan saya, tapi ada satu sosok yang begitu spesial bahwa semuanya ya. Saya pribadi sangat-sangat respect dengan beliau. Beliau berasal dari kota Surabaya. Oke, seorang pengusaha spare part, oke, dan juga seorang investor dan trader di industri cryptocurrency, saham juga, bos semuanya. Ini satu sosok yang berpengaruh besar untuk perkembangan bisnis ini di Indonesia juga secara global, bos semuanya. Oke ya, banyak sekali yang bisa berubah hidup berkat tangan dingin beliau. Mungkin sudah nggak sabar lagi. Boleh kita sambut sama-sama dengan ucapan selamat malam mungkin ya. Selamat datang untuk Pak Vincent Fernando. Selamat malam Pak Vincent. Ya, oke. Selamat malam. Terima kasih Pak Beni ya. Semangat sekali ya. Selamat malam buat Malam, Pak teman-teman. Vincent. Malam, Pak Vincent. Siap, senang ya kalau dibalikin salamnya ya. Semangat jadi kita kalau mau ngobrol teman-teman semuanya ya. Salam kenal dulu buat Anda yang baru kenal sama saya Vincent ya. Asal saya dari Surabaya, teman-teman semuanya ya. Thank you banget ya buat teman-teman yang baru pertama kali hadir sudah datang ke tempat kami ya. Semoga apa yang kami sharingkan ini nanti bisa cocok ya ke Bapak Ibu semuanya, dan sehingga teman-teman juga bisa dapat banyak rezeki ya, mungkin di tahun 2023 ataupun tahun 2024 nanti teman-teman semuanya ya. Nah, nanti buat teman-teman ya, jadi kita santai aja karena nanti kalau saya cerita mungkin lebih ke arah ngobrol ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nggak satu arah ya. Jadi kita ngobrol. Jadi maklum ya kalau ke tempat kami memang nanti open camp teman-teman semuanya. Kenapa? Karena memang kalau saya ngomongnya lagi close camp itu otaknya nggak jalan, Bapak Ibu semuanya ya. Idenya itu nggak jalan. Jadi ya memang lebih enak kalau kita bisa ngobrol-ngobrol ya, bukan jahat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau mungkin setelah 10-15 menit, mungkin nanti masih close ya, mungkin Anda belum sempat, nggak apa-apa, ya nggak perlu dipaksakan, nanti bisa cari waktu yang enak, yang nyaman teman-teman semuanya. Nanti mungkin teman-temannya apa namanya, mohon maaf ya kalau nanti mungkin di waiting room teman-teman semuanya. Tapi saya jalan aja, saya mulai teman-teman semuanya ya. Jadi yang mau kami sharingkan, nanti saya sharing kan ada 5 poin ya. Saya ada 5 poin. Saya berbicara tentang produk dulu ya, nanti kedua tentang potensi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau tanya jawab, silakan ya, kita tanya jawab. Nanti keempat kita mungkin saling ada sesi sharingnya ya. Kita bertukar cerita mungkin why kita kok melihat peluang ini bagus. Ya nanti kelima nanti sesi keputusan, nggak usah ya, nanti teman-teman kita udah siapin ruangan khusus untuk teman-teman bisa ngobrol berlanjut dengan masing-masing pengundangnya teman-teman di ruangan yang lebih private teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa berlanjut di sana memberikan keputusan atau mau tanya jawab berlanjut. Oke ya. Nah, ngomong-ngomong buat teman-teman, nanti kalau memang Anda sudah oke juga mau bareng bersama kita, mau kerja bareng bareng sama kita, kebetulan besok hari Sabtu kami punya acara ya, namanya itu startup lah teman-teman semuanya. Jadi
Tujuannya buat apa? Buat teman-teman yang mungkin cocok dan mau bekerja bareng dengan kami, besok kita ada perencanaan hari Sabtu ya, teman-teman ya. Jam 2 siang di Zoom ya, di Zoom ini tanggal 14 ya. Anda nanti tinggal minta link-nya sama teman-teman yang undang teman-teman. Tapi memang syaratnya adalah buat teman-teman yang memang sudah ready masuk dengan komunitas kami, teman-teman semuanya. Ya, saya langsung aja. Nanti boleh ya kita saling ini ya. Kalau saya tanya jawab biar saya tambah semangat, direspon ya teman-teman semuanya ya. Kita saling Siap, Pak Vincent. respon Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gini teman-teman. Jadi seperti kata Pak Beni ya, kebetulan saya sejak dari tahun 2014 sudah berinvestasi ya di dalam dunia saham. Saya juga berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency juga, dan dari tahun 2017 kami sangat serius membangun satu company namanya itu SIP Internasional, Bapak Ibu semuanya. Nah, kami punya beberapa jenis produk, tapi yang lagi saya mau ceritakan ini produk kami yang ketiga. Ini bagus banget teman-teman semuanya. Jadi sejak Agustus 2022 kami masuk ke pasar financial market. Oke ya. Nah, kalau kita bicara financial market itu kan pasti identik dengan berinvestasi, Bapak Ibu semuanya. Setuju ya kira-kira ya? Nah, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman. Ya, mungkin yang baru pertama kali hadir juga ya, kalau memang Anda bisa di-unmute, kalau suara nggak berisik, nggak apa-apa ya. Tapi kalau suara berisik ya tetap di-mute, unmute aja, teman-teman. Nah, bahkan berinvestasi itu kan jenisnya banyak ya. Nah, saya ingin tahu dulu nih, menurut teman-teman, apa sih jenis-jenis investasi yang biasa atau Anda kenal, walaupun Anda mungkin nggak invest, tapi mungkin yang Anda tahu, yang Anda kenal. Boleh nggak memberikan saya gambaran atau masukan teman-teman semua, investasi apa aja yang Anda tahu, teman-teman? Nomor satu, apa aja jenis-jenis investasi kira-kira menurut teman-teman semuanya? Mas. Pak Beni, emas. Ya, emas ya, pasti jual beli emas gitu ya. Yang kedua, ada apa lagi investasi apa lagi teman-teman semuanya? Yang mungkin Anda tahu. Deposito. Properti, tanah ya. Oke, nomor dua. Nomor tiga apa lagi teman-teman semuanya? Saham. Saham kripto. Saham atau kripto, Pak Matias. Betul ya. Ada lagi yang kelima, apa lagi kira-kira? Ini Bu Novi di kolom komentar, bond. Bond, obligasi ya. Ya, banyak kayak ada deposito, ada reksadana juga ya. Pasti kan Anda kenal dengan yang tadi kita bicarakan ya. Nah, kan kalau kita berinvestasi itu kan pasti kita mau punya hasil, nggak punya hasil atau ditipu. Apalagi tahun 2022 kita tahu ya penipuan gila-gilaan teman-teman semuanya. Ya nggak? Tentu kan Anda mau punya hasil kan. Nah, tentu kalau punya hasil, ya kalau punya hasil harus punya kriteria. Ya nggak bisa asal comot aja. Harus punya kriteria, Bapak Ibu semuanya. Betul nggak? Nah, boleh tahu nggak sih, apa sih kriteria kalau Bapak Ibu itu masuk ke pasar finansial? Apa sih yang Anda lihat kalau mau pilih saham mungkin, mau beli emas mungkin, mau beli properti mungkin, apa sih yang poin-poin penting yang dilihat oleh teman-teman? Pertama apa menurut teman-teman semuanya kira-kira? Legalitas. Legalitas dari Pak Juliadi, legalitas ya. Oke. Ya, sangat Apa lagi penting kira-kira? itu. Nomor dua apa lagi? Resiko. Resiko. Ya Pak Joni, resiko yang perlu lihatnya. Jadi siapa bilang ada profit dan reward-nya ya? Profit Ya, atau reward-nya ya? Siapa tadi ya? Saya tiga ya. Apalagi kira-kira empat? Ada lagi nggak kira-kira? Mudah. Biasa. Liquid atau tidak? Liquid atau tidak? Oke ya. Lima, ada lagi mungkin? Legalitas sudah belum? Legalitas sudah pakai. Ya banyak lah ya. Tadi pasti poin-poin penting ya yang Anda pertimbangkan ya. Nah, kenapa saya tanya? Karena saya kan masuknya itu dari sana, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sesuaikan dengan kategori yang kita bahas. Oke kan? Pasti Anda punya kriterianya. Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Kebetulan kami ini punya kemampuan mengolah aset. Jadi kami bikin konsep adalah deposito atau reksadana, teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, kalau deposito di bank kan 1 tahun cuma dapat 3%. Gimana bank kasih kita 3%? Karena uang deposito kita dipinjamkan ke KTA, KPR, atau kredit usaha kerja KUR. Di mana bank terima 5-10% dari orang bayar. Dan kita cuma dikasih 3%. Kecil banget ya, teman-teman semuanya ya. Nah, kita bikin program, karena bank kasih kecil, kita punya mau berikan Anda deposito atau reksadana. Target kami 1 tahun
atau 2 tahun, pencapaian estimasinya adalah 100% teman-teman semuanya. Pak Vincent, kalau nggak nyampe bagaimana? Kan namanya estimasi. Kalau cuma dapat 30% pun atau 50% pun, saya minta izin dulu ya. Nggak apa-apa ya. Namanya usaha soalnya Bapak Ibu semuanya. Lebih bagus ketimbang Anda taruh di luaran sana, saya yakin. Betul ya teman-teman semuanya ya. Nah, menarik ya teman-teman. Nah, saya minta izin lagi ke teman-teman semuanya. Ya, intinya Anda nggak usah pusing. Karena kalau Anda punya uang kan kadang nggak mau pusing ya. Bagaimana Anda kalau misalnya punya modal 100 juta, goals-nya kita adalah selama 1 atau 2 tahun Anda bisa dapat 200 juta. Kalau Anda punya uang 200 juta, goals kita jadi 400 juta. Kalau Anda punya uang 50 juta, ya goals kita jadi 100 juta. Tapi kalau dapat 30 atau 50% pun, minta izin dulu ya. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Anda nggak usah pusing intinya. Nah, dan kita puternya kemana? Saya minta izin juga. Kalau saya muternya di jualan baju, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Yang penting kan Anda dapat profit. Ya kan, nggak mau repot kan, nggak mau bingung kan. Nah, kalau saya puternya di properti, juga nggak apa-apa ya, teman-teman semuanya ya. Minta izin dulu. Nah, tapi tetap saya kasih informasi, saya tetap kasih tahu kita puternya di mana, biar Bapak Ibu juga paham. Nah, kami muternya itu adalah di aset cryptocurrency, teman-teman semuanya. Kalau pernah dengar namanya Bitcoin, pernah dengar nama Ethereum, ya, kami muter di aset cryptocurrency. Ya nggak pernah dengar, nggak apa-apa juga. Anda nggak usah pusing juga, Bapak Ibu semuanya. Kan tahunnya taruh 50 juta, 2 tahun bisa jadi 100 juta. Tapi kami tetap kasih tahu muternya asetnya kemana. Kenapa? Soalnya kalau saya muternya di properti, wah kalau mau kasih Anda 100% sih, setengah mati sulit sih Bapak Ibu semuanya ya. Nggak nyampe soalnya, teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, jadi kami muter di aset. Kenapa? Karena mungkin banyak orang yang mungkin kalau di kripto kan belum paham, masih ngeri mungkin, ya kan? Terus nggak ngerti, ya kayak kripto itu apa Pak? Saya kayak keripik dengernya, ya kan? Nah, justru banyak orang nggak paham ini di kacamata kami melihat sebagai peluang. Kami melihat sebagai masa depan. Kenapa? Karena kami paham. Kami tahu cara olahnya teman-teman semuanya. Jadi Anda nggak usah pusing. Boleh dikatakan kami menjadi fund manager-nya teman-teman. Jadi kami menjadi fund manager, tapi di bidang kripto. Karena di Indonesia fund manager kripto ini belum ada. Kalau fund manager saham, ada. Jadi kalau Anda nggak paham saham, ya cari aja fund manager saham. Nanti bagi hasil. Sama, kalau Anda mau properti, nggak mau repot, cari agent properti. Bagi hasil nanti sama agent properti. Nah, karena kami melihat kripto ini bakal gede ke depan, Anda nggak usah bingung. Kami yang olah, tapi profitnya kan menarik, teman-teman semuanya. Nah, yang enaknya adalah apa? Nanti kami olahnya itu bukan kami olahnya nanti pakai teknologi, yaitu AI atau software. Kami akan dibantu olahnya. Nah, saya akan masukkan ke 4 atau 5 kategori yang kita bahas tadi. Makanya saya bicara legalitas dulu aja deh. Oke, namanya software kami adalah Moonbot, Bapak Ibu semuanya. Oke ya, saya kasih lihat ya Moonbot. Nah, ini. Saya kasih lihat dulu perizinannya langsung, teman-teman semuanya. Nih, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, software kami namanya Moonbot sudah mendapatkan perusahaan penasehat berjangka pertama yang mendapatkan izin expert advisor dari Bapepti, teman-teman semuanya. Jadi software kami ini udah legal ya, karena kami tahu tahun 2022 itu banyak yang bohongan soalnya, abal-abal. Makanya tanda kami serius adalah kami dapatkan izin ini, dan ini izin pertama kami. Pertama kali di Indonesia, 01. Langsung dari Bapepti. Artinya kami sudah resmi dari pemerintah, Bapak Ibu semuanya. Sudah menyetujui. Artinya legal ya. Yang kedua, teman-teman semuanya. Yang kedua, kenapa judulnya bukan pialang berjangka? Atau kenapa judulnya penasehat berjangka? Karena kami nggak boleh terima dana. Anda nggak boleh titip dana ke saya. Anda tidak boleh transfer dana ke teman yang ngundang Anda. Intinya nggak boleh ada dana yang dipegang, teman-teman semuanya. Loh, terus gimana Pak Vincent nanti olahnya bersama teman-teman? Anda silakan buka rekening sendiri. Ya, rekening kripto. Nama yang kami rekomendasikan itu yang terkenal, yang biasanya orang mungkin terkenal itu Pintu Ajaib,
Kalau Anda pernah dengar. Nah, ada lagi yang terbesar di Indonesia. Rekeningnya namanya Toko Kripto namanya. Nah, kami rekomendasikan di Toko Kripto. Itu sudah terregulasi di Indonesia. Kedua namanya adalah Binance. Ini rekening kripto terbesar di dunia. So, uang Anda ada di rekening masing-masing. Anda daftar kayak OVO dan Dana aja, pakai KTP aja, teman-teman. Ya, itu M-Banking Anda versi kripto. Kenapa? Soalnya saya nggak percaya sama apa owner-owner juga, Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau ada uang 5T, lari kan kabur pusing juga. Nah, tapi kalau uangnya di rekening masing-masing, aman, teman-teman semuanya. Ya, uang Anda di Anda sendiri, soalnya nggak ditransfer kemana-mana. Kami cuma ngolah. Yang ketiga, resikonya. Nah, di sini kami membantu Anda jual beli aset itu adalah melalui jual beli aset seperti kayak emas. Contoh, Anda kalau beli emas 1 juta harganya 1 gram. Bulan depan emasnya itu turun ke 800.000. Pertanyaan saya, Anda jual atau tidak kira-kira? Tidak. Tidak. Enggak, Pak. Rugi nantinya. Rugi nanti. Oke, benar. Nah, kalau Enggak ada dua rugi. yang pertama karena kalau dijual rugi, yang kedua Anda percaya kalau emas itu nilainya nggak bisa 0. Benar kan? Sama. Kami yakin Bitcoin, Ethereum, Anda paham nggak paham, nilainya tidak bisa jadi 0 soalnya. Karena sudah terregulasi di Indonesia, mau Anda ngerti nggak ngerti, baru kenal atau nggak kenal, memang sudah aset ini berjalan, Bapak Ibu semuanya. Jadi uang Anda juga nggak bisa 0. Naik dan turun wajar. Ya. Makanya kami butuh waktu untuk mengatur, membangun asetnya adalah 1-2 tahun estimasi profitnya. Nah, saya kasih lihat sekarang hasil dari kerja kami di portofolio kami, teman-teman semuanya. Ya, nanti kalau mau pelajari lebih dalam, ya hadiri di hari Sabtu tanggal 14 besok jam 2 siang di acara startup. Nanti di Zoom ya, Anda boleh minta linknya ke teman yang mengundang Anda. Tapi ya memang harus yang sudah masuk komunitas kami ya, teman-teman semuanya ya. Nah, ini saya kasih lihat. Nah, di sinilah kami olahnya. Nih. Di sini ini hanyalah di sini nggak ada duitnya ya. Rekening Anda di dua ini nih. Binance dan Toko Kripto ini rekening Anda pilih salah satu. Ini hanyalah mutasi jual beli teman-teman semuanya. Kurang lebih di sini modalnya 10.000 teman-teman. Ini asetnya. Nah, ini Anda lihat nih, ini stok barang kami ya. Nah, kalau Anda biasa lihat akun Anda merah-merah gini, santai aja ya. Ini kami happy banget soalnya kenapa? Bisa memberikan banyak profit. Nah, dari modal 10.000 ini, nah, saya kasih lihat bagaimana hasilnya ini teman-teman semuanya. Ini profitnya ya. Bentar ya, di loading kayaknya. Nah, ini. Tanggal 12 ini ya, kayaknya marketnya lagi sepi. Jadi kalau sepi ya dapat $4, $5. Kalau mulai ramai $17, $2, $3, $10, $17, $10, $22, $23, $30, naik dan turun ya, teman-teman semuanya ya. Nah, jadi ini yang akan masuk rekening Anda langsung, tidak melalui kami. Kami bantu olah. Nah, Anda bisa lihat dapat profit setiap harinya ya, besar kecil relatif ya. Yang penting itu konsisten Bapak Ibu semuanya. Nah, ini akun ini mulai dari kapan? Saya kasih buka teman-teman semuanya. Nah, ya. Dimulai dari jadi kita bukan mulai 1-2 bulan ya. Kami udah mulai kurang lebih sebenarnya setahunan teman-teman semuanya. Tapi biar Anda lihat akun ini mulai dari berapa? Nih. September 5 September 2022. Nah, pertanyaannya dari modal 10.000 udah jadi berapa, teman-teman semuanya? Nih. Dapat tambahan berapa sih sekarang totalnya, total profitnya? Nih, teman-teman, berapa persen? Ini sudah dapat 7.152. Berarti ini kan sudah 1 tahun lebih sedikit lah ya. Berapa persen teman-teman dapatnya? 70%, Pak. 71. 71%. Menurut teman-teman, deposito atau reksadana 1 tahun lebih sedikit dapat tambahan 70%. Bagus atau tidak? Bagus banget, Pak. Bagus banget. Uangnya di rekening Anda. Nggak di rekening siapa-siapa. Semua profit masuk teman-teman semuanya. Oke ya. Itu ya kalau dapat 30% masih cakep ya. Tapi ya ini kebetulan dapat
70% teman-teman semuanya. Yang kedua, kalau menurut Anda bagus, nah sekarang bukan cuma ini, kan deposito atau reksadana cuma kasih 3%, 5%. Pertanyaan yang kedua, saya ingin mengaktifkan insting bisnis Anda. Kalau dijual di teman-teman Anda, deposito atau reksadana bisa dapat 50-70%-an, banyak yang mau nggak kira-kira? Laku, Pak. Oh, Aku nggak? Laku. Mau. Laku, keren, Pak. Ini yang menarik, teman. Nah, ini akan kita bahas berlanjut. Oke ya. Nah, inilah produk kami, teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, ini belum booming. Akan booming di tahun depan, 2 tahun lagi, 1 tahun, 2 tahun lagi. Jadi kita ini masuk tahap pionir, ya. Dan kita baru terregulasi soalnya, teman-teman semuanya. Lanjut. Nah, nih. Disclaimer dulu, ya. Pastikan pakai uang dingin ya. Kenapa? Kami butuh waktu. Kalau Anda niatnya cuma setahun, sebulan, 2 bulan, please jangan di tempatnya kami. Bikin pusing aja nanti Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau niatnya setahun, 2 tahun, ayo, let's go. Teman-teman, kami butuh waktu ngolahnya soalnya. Ya kan? Nggak simsalabim soalnya ya. Nah, kedua, kita tidak punya garansi. Kenapa nggak punya garansi? Ya, pertama yang suka garansi biasanya jaminan penipuan, bohongan, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, uangnya nggak ada di kita kok. Uangnya kan di rekening Anda masing-masing, teman-teman semuanya. Kami cuma membantu ngolah soalnya. Ya, nggak bisa ngambil uang Anda. Nah, ini rekeningnya, udah lihat ya. Nah, ini toko kripto namanya sudah terregulasi, teman-teman semuanya ya. Nah, ini ada Binance juga, ya. Ini softwarenya saya tidak bahas banyak-banyak, teman-teman semuanya, ya. Nanti bisa pelajari di hari Sabtu 14 Oktober jam 2 siang. Ya, khusus buat Anda yang sudah oke dan cocok bersama kami, kita akan bicarakan rencana kerja atau masa depan, teman-teman. Ya. Nah, kami punya 5 tipe, tapi kami pakai 1 tipe aja sekarang ini softwarenya, yaitu Ultimate. Kenapa? Pertama, estimasi profit 4-8%. Dengan catatan money manajemennya dilakukan ya, teman-teman. Yang kedua, kan nggak ada yang bisa meramal masa depan ya. Besok perang, terus ada penyakit kayak corona, akhirnya lockdown lagi. Nggak doain sih, tapi semua aset pasti akan turun. Forex, emas, kripto, apapun pasti harganya jatuh. Nah, kalau dia turun sampai 50-70%, nggak usah khawatir. Setiap hari masih tetap bisa dapat profit. Yang ketiga, target estimasi profit kami adalah 2 tahun 100%. Tapi kalau cuma dapat 30 atau 50%, bersyukur Bapak Ibu ya. Artinya apa? Masih bagus kok ketimbang ditaruh di luaran sana, teman-teman semuanya. Nah, money manajemennya gimana Pak Vincent? Ini, kalau Anda punya modal 1.500 kurang, Anda cuma boleh belanja 1 koin aja. Please jangan berlebih-lebih. Sekali belanja $15 aja. Ini rumusnya kita sudah. Kalau Anda punya modal $7.500 USDT, dagangnya 5 kali lipat, 5 koin aja, sekali belanja 15. Nah, selama Anda pakai rumus ini, Anda akan dapat profit konsisten seperti akun yang tadi. Oke ya. Pak, bagaimana kalau modal saya 500, Pak? Yang disebut dengan tidak money management gimana? Modalnya $500. Tapi belanjanya atau dagangnya 10 koin. Nah, itu namanya pakai nafsu, pakai serakah. Makanya jangan yang suka-suka ngomong, Pak, kok ini awal-awal kok profitnya belum banyak ya? Sabar, biar softwarenya yang kerja, teman-teman semuanya. Kan butuh waktu ya, bukan sulapan soalnya. Ya. Nah, kenapa sih 1.500 satu koin? Saya tidak bahas sekarang. Nanti kita bahas di pendalaman produk aja. Di kelas namanya Moonbot Overview. Ya, biar Anda nggak pusing. Ya, saya ceritanya ya. Nah, lanjut. Resikonya ada 3. Ya, harus kamu resiko juga. Pertama, ada masa tunggu. So, sekali lagi, kalau niat Anda setahun, 2 tahun, sangat cocok di tempatnya kami, teman-teman semuanya. Oke ya, makanya ada masa tunggu. Yang kedua, exchange-nya tutup. Makanya kami pilih yang terregulasi terbesar di Indonesia dan di dunia, toko kripto dan Binance. Udah kuat banget ini, teman-teman semuanya. Dan sudah dipakai oleh banyak orang Indonesia. Ketiga, salah pilih koin. Makanya kami punya grouping koin. Grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1 itu tricking. Mainnya cuma 3 koin aja. BTC, BNB, sama
ETH, teman-teman semuanya. Jadi software kita cuma kerja di 3 poin ini, nggak lebih-lebih. Kalau Anda pilih grouping 1. Oke ya. Nah, kita akan kerja sama dengan PT pertama kami. Jadi kami itu sebenarnya punya 3 PT ya. Ini PT pertama kami. Dan kami pun sudah punya izin yang kedua, yaitu APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kami sudah punya izin buat software. Kami juga sudah punya izin untuk pemasaran kami, Bapak Ibu semuanya. So, kalau Anda mau pasarkan, ini aman banget, teman-teman semuanya. Satu-satunya di Indonesia yang punya APLI dan Bapepti di bidang finance itu kami. Biasanya bidangnya itu kesehatan, kalau nggak kecantikan, teman-teman. Di finance pertama kali itu kami yang punya sekarang ini. Ya. Lah terus, harus gimana Pak Vincent untuk memulainya? Ya, Anda beli jasa kami, teman-teman semuanya ya. Anda beli beli franchise-nya dulu. Ada 3 paket. 2.300.000, 11.500.000, sama 23 juta. Perbedaannya apa Pak Vincent? Fiturnya. Tapi saya tidak bahas sekarang ini. Nanti belajar fiturnya di Moonbot Overview aja. Saya kasih rangkuman aja. Kalau 2,3 juta, kontrak kerja kita 1 tahun, teman-teman semuanya. Estimasi profit 1-2%. Oke ya. Kalau 11.500.000, kontrak kerja kita 7 tahun. Estimasi profit 2-4%, teman-teman semuanya. Kalau paketnya 23 juta, seumur hidup, kami akan membantu Anda tambah kaya. Ya, jadi pekerjaan kami itu membantu orang tambah kaya soalnya. Ya kan? Seumur hidup, plus estimasi profit 4-8%. Ya, tentu kalau mau profit lebih gede, ya modal juga lebih gede dong, teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, singkat ceritanya, teman-teman semuanya, jadi saya ini punya teman, ya, tahun lalu itu 2022 itu teman saya itu kena bohong besar gitu lah ya, uangnya banyak hilang gitu lah ya. Nah, tapi saya cerita tentang deposito atau reksadana versi kami. Teman saya ini sebenarnya masih punya ada dana kurang lebih 1 miliar nganggur sebenarnya. Tapi kan maju mundur gitu ya. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, Pak atau Bu, nggak perlu kasih 1 miliar, kasih saya kepercayaan 40 juta aja. Ya, kenapa? Dana dia 1 miliar soalnya kan. Saya minta 40 juta wajar kan. 40 juta saya bagi ya. 23 juta untuk software. Deposito atau tabungannya itu cuma 1.000 atau 15 juta. Kami sudah bisa bikin duitnya jadi banyak. Tapi kami butuh waktu, Bapak Ibu semuanya. Ya, soalnya modalnya kecil ya, $1.000 doang, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah gimana caranya? Nah, ini dia. Kami punya tabel deposito, teman-teman semuanya. Ini. Sorry. Kami bikin tabel. Nah, untuk mempermudah teman-teman. Di sebelah kirinya tahun, waktu ya. 8 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nah, saya kasih Anda ilustrasi aja. Ya, Anda kalau melakukan deposito, modalnya 1.000 doang. Estimasi profit 2% per tahun. Bersihnya ya. 1.000, Anda taruh kompon, tidak boleh diambil profitnya sama sekali. 50 tahun jadi 2.700. Saya yakin kecil ya. Dan lama, kalah sama inflasi. Saya naikin deh. Kalau Anda itu mainnya di properti atau emas, yang dimana naik 6% per tahun, atau obligasi atau bonds. Modal 1.000. 6% per tahun tidak boleh diambil profitnya sama sekali. Jadi 16.000, teman-teman semuanya. Nah, kenapa sih harus Moonbot? Saya kasih contoh. Ya, anggap tadi kan 23 juta. Saya kecilin deh. Ternyata Anda pakai yang 2,3 juta softwarenya. Ya, profit Anda kan berarti estimasinya 1-2% ya. Saya anggap aja 2% per bulan. Berarti 1 tahun 24. Saya genepin jadi 25 ya, teman-teman semuanya ya. Berarti modal 1.000 ya. Kalau sesuai dengan data tadi, ya modalnya 10.000 kan jadi 70% ya. Itu yang pro. Artinya tercapai ya. Goals-nya itu lebih-lebih, teman-teman semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap paket yang paling kecil, modal 1.000. 4 tahun kemudian jadi 2.000. Silakan 1.000-nya Anda tarik. Ya, mau dapat di mana lagi, teman-teman? Uangnya bisa kerja. Ingat loh, bukan kita doang yang kerja. Uang Anda juga bisa kerja. Semua orang bisa nabung, teman-teman semuanya. 1.000, Anda diemin aja, nggak usah pusing, nggak usah pinter. Kami yang kerja untuk Anda, 20 tahun 16.000, 40 tahun 512.000, 50 tahun 4.096, modal 15 juta. 50 tahun estimasi potensinya bisa dapat 60 M.
Bagus nggak Bapak Ibu semuanya? Menarik Bagus nggak? banget, Pak. Modal 1.000 jadi 60M. Nah, teman saya bercanda, wah, kok keburu kita meninggal nanti 50 tahun? Ya, saya bilang, Hebat, Pak. ini itu, ya, keburu meninggal ya masuk akal. Nah, ya, bukan kitanya yang pelan, modalnya yang terlalu kecil. Modalnya 1.000, Bapak Ibu semuanya, ya enggak? Nah, kalau Anda punya keluarga, daripada Anda sibuk kasih harta warisan bingung, kita nggak minta 100% harta. Paling 1% aja Anda bagi ke anak-anak Anda. Kasih aja 1.000, 1.000, 1.000, atau istri 1.000, 1.000, 1.000. Kalau jadi gimana, teman-teman semuanya? Hebat, Pak. Benar ya? Bagus. Nggak usah pusing. Yang ketiga, modalnya 100, ya naikin. Kalau gitu, kita nggak usah ngomong 50 tahun deh. Anggap naik modalnya 100.000, 1,5 M. Nah, kalau Anda modal 100.000, 2, 3, 4 tahun jadi 200.000 tuh udah disebut dengan deposito yang berhasil nggak? Reksadana yang berhasil nggak sih menurut Anda kira-kira? Anda pasti sudah terima kasih banget tuh. Modal 100.000 jadi 200.000 dalam waktu 2, 3, 4 tahun. Ya karena modalnya gede soalnya. Nah, yang pertanyaannya, kan ada yang sebagian besar baru kenal dengan kita kan? Kalau Anda punya uang 100.000, berani nggak uang 100.000 dititipkan ke rekeningnya saya atau owner saya? Enggak. Saya sih nggak berani. Benar nggak? Oke, nggak usah titip. Tetap di rekening Anda, tapi saya minta username dan password-nya Anda. Mau kasih nggak? Takut Pak Enggak. ditransfer Pak Vincent. Ya udah, makanya kami pakai AI. Mau pakai apa lagi ngolahnya? Apa-apa nggak boleh soalnya kan. Pakai software. Jadi jangan samakan software kami dengan yang abal-abal 2022, teman-teman semuanya. Karena kenapa kami ngejar regulasinya untuk teman-teman semuanya. Ini Anda nggak usah pusing. Kami bantu Anda untuk olah uangnya di rekening Anda. Soalnya. Oke ya. Nah, yang menarik lagi adalah apa? Pak Vincent, jangan ngomong yang pahit-pahit, manis-manis terus dong, ngomong yang pahit. Boleh? Saya anggap gini, teman-teman semuanya. Pahit langsung aja. Kalau Anda keluar uang 1.000, kita bilang 1.000 ya, 1.000 US dollar, USDT. Kira-kira kalau nggak berhasil proyek saya, ada 2 resikonya. Pertama, uangnya tetap di kantong Anda, nggak di tempat saya juga. Yang kedua, kalau tidak berhasil, kira-kira bikin Anda bunuh diri nggak? Bikin Anda stres nggak besok, nggak bisa makasih makan keluarga? Kalau jawabannya iya, berarti belum waktunya Anda masuk ke dalam bisnis kami, nggak cocok. Cari duit dulu ya, Bapak-Ibu semuanya ya. Ini kan yang karena butuh orang yang punya keuangan yang bisa minimal 1.000 lah, teman-teman semuanya. Oke ya. Kalau menurut Anda, wah Pak, 1.000, kalau saya sih nggak pusing, Bapak-Ibu. Ini berhasil apa sih? Saya nggak pusing. Soalnya kenapa? Kalau sampai berhasil, Pak, 60M, Bapak-Ibu. Kalaupun nggak berhasil, 1.000, cuman jadi, apa ya, namanya nggak bikin saya juga stres, teman-teman semuanya. Saya cuma lihat, potensinya. Bisa dapat 60 miliar dari 1.000. Apalagi kalau modal Anda gede, Bapak-Ibu semuanya. Bener nggak sih? Orang kita kerja 20 tahun, 30 tahun aja 60 miliar belum tentu punya, teman-teman semuanya. Yang kedua, modal usaha lebih gede dari 1.000 dolar. Kalau mau beli iPhone, wah, iPhone 15 modal 1.000 ya nggak cukup, Bapak Ibu semuanya belinya. Ya, beli iPhone terbaru nggak cukup, teman-teman. Oke ya. Nah, menariknya lagi adalah apa? Nih, saya bicara sama teman saya, mau nggak dapat profitnya lebih cepat? Nggak nunggu market. Kalau ini kan harus nunggu ya. Sabar, makanya butuh waktu. Gimana caranya, Pak Vincent? Iya kan? Bantu cerita. Kalau Anda bantu cerita 6-8 orang yang mau taruh sesuai dengan software yang Anda keluarkan, nggak pakai ngomel, nggak pakai ngeluh, dia oke, maka Anda akan sudah gratis software kami, teman-teman semuanya. Jadi di dalam Anda itu semuanya udah profit. Anda nggak usah bingung, Bapak semuanya. Ceritanya 6-8 orang aja kalau mau cerita. Ya, itu sesi 1 dari saya. Nanti teman-teman semuanya kalau mau belajar lebih dalam, ya mau merencanakan masa depan, kita punya startup hari Sabtu 14 Oktober jam 2 siang bagi Anda yang sudah oke masuk ke dalam komunitas kami. Jadi saran saya
Kalau bisa masuk cepat, kita atur nih bagaimana how 6-8 orang itu bisa cepat teman-teman dapatkan juga. Itu sesi 1 dari saya. Sekarang saya mau masuk ke sesi kedua tentang bagi hasilnya, Bapak Ibu semuanya. Oke ya, tapi sebelum itu ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya tentang produknya ya. Jadi kita bicara tentang produknya, pertanyaannya. Saya buka ya ke 1 atau 2 orang mungkin yang mau tanya. Silakan. Ada nggak kira-kira? Oke, silakan bos semuanya. Mungkin di sesi pertama ini 1-2 pertanyaan dulu ya. Ya. Yang mau bertanya boleh langsung di unmute aja, boleh ya? Atau mau ditulis? Ya, Pak Juliadi kah? Ya, ini pertanyaan titipnya sih bukan dari saya gitu. Iya. Ada yang nanya gitu loh intinya. Iya. Ini kan Siapa Pak Juliadi? Mewakili ya, Pak Juliadi. Mewakili ya. yang nanya gitu loh. Ya, Ada siap. yang nanya ini kan mainnya di sport. Kalau di trading itu kan ada yang namanya future juga. Kenapa tidak mainnya di future lagi? Itu pertanyaan. Kenapa future itu kayak pasar forex ya, teman-teman ya? Kan kalau kayak pasar forex ya. Soalnya nilainya bisa 0, Pak. Kita takut. Berarti resikonya tinggi kan gitu Pak Vincent ya? Resikonya tinggi. Untungnya bisa lebih banyak, tapi resikonya juga lebih gede juga. Buat kami, ya deposito 30% setahun udah cukup happy lah Bapak Ibu. Bagi kami ya. Di samping itu ada nggak kaitannya dengan regulasi? Kan yang saya dengar dulu tuh kenapa Binance tidak bisa langsung di Indonesia kan? Karena kalau nggak salah dengar ini, karena Binance ada future-nya, maka Indonesia nggak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Benar nggak kayak gitu kira-kira? Bisa iya, bisa enggak. Bisa Karena ya, kan bisa. Binance itu kan bukan anak perusahaannya Indonesia. Ya, Nah, kalau mau masuk Indonesia pakai namanya toko kripto. ya. Artinya Begitu. berarti yang paling gini alasannya itu secara risiko kan? Kalau misalnya pakai software masih tetap nggak ada risikonya kalau pakai di future gitu misalnya. Ah, kenapa Pak Juliadi? Misalnya gini, ini kan kita pakai software kan, pakai EA kan. Seandainya EA itu juga yang dimainkan di future itu tetap ada risiko nggak kira-kira gitu loh. Oh, pasti ada dong, Pak. Kan bisa 0 nilainya. Oke. Gitu. Kalau di future kan nilainya bisa 0 ya. Ya, Itu ya. sama kayak Anda main forex aja lah. Kita mainin kembali pasar future, sorry Pak. Nambahin, intinya Nah. si Bapak nanya apakah ini mainin pasar future atau enggak? Enggak, tadi cuma tanya aja kalau misalnya EA-nya kita ininya ditaruh di future bisa nilai 0. Jadi kita mainnya kan di spot soalnya ya. Ya, ya, ya. Gitu. Ya, Kita terima mainnya kasih, Pak beli Vincent. barang, beli emas kayak beli emas. Kan Ya. emas itu ada 2 ya. Kalau Anda tahu dalam dunia investasi itu ada beli logam mulia, ada XAU. Nah, XAU itu yang bikin orang-orang nilai bisa 0. Tapi kalau Anda beli emasnya, Anda tahan ya nggak ada masalah teman-teman semuanya. Ibaratnya kayak gitu. XAU-nya di forex ya berarti ya? Kenapa? XAU-nya itu di forex berarti ya? Ya, di forex, Pak. Kalau XAU-nya. Thank you, Pak Juliadi ya. Kita berganti dulu ya, Pak Juliadi. Nanya. Ya, silakan. Dari siapa? Namanya Ya, siapa? selamat malam Pak Vincent, makasih. Makasih. Nama saya David. Ya. Izin, Pak Vincent izin. Ini mau ngenalin ini Pak David itu yang baru upgrade ke paket Pro kemarin. Oh iya, siap. Wow, welcome ya. Oh iya, Pak David ya. Makasih, Welcome. Siap. Lanjut. Iya, pada saat sharing itu ada beberapa orang yang nanya bagaimana dengan kalau misalkan moonbotnya itu yang scam, itu yang baik handling objection-nya yang seperti apa ya? Selain tadi Pak Vincent ada ngomong juga kan sebetulnya ada handling objection-nya. Iya, kalau orang tanya, bagaimana kalau moonbot-nya itu bisa scam? Jawabannya satu. Semua perusahaan juga bisa hilang juga kok. Itu seperti tanya Bank BCA bisa hilang nggak? Ya bisa. Tapi kan kemungkinan kecil. Kalau sampai BCA hilang, kita semua sini langsung miskin mendadak semua loh. Nangis semua kita kan. Betul nggak? Nah, makanya itulah gunanya regulasi ya.
Nah, makanya kami punya regulasi. Pemerintah kan sudah melihat kami. Artinya kami sudah dinilai. Pasti kan pemerintah lebih pinter lah daripada kita-kita ini. Nah, yang menariknya adalah apa? Sekali lagi, uangnya nggak di rekening siapapun masing-masing soalnya. Betul ya? Jadi uang kan yang paling penting itu uang Anda itu aman, teman-teman semuanya. Betul loh? Anda kan maunya deposito kenapa? Karena uangnya aman. Karena uangnya di apa? Bank BCA, nggak perlu pinjam transfer. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda ini punya uang, uangnya Anda ini dipinjemin ke saudara Anda. Punya nggak sih? Pernah nggak sih minjemin saudara? Saya pinjem ya. 1 bulan lagi saya balikin ya. 1 bulan kemudian tak ada tampangnya. Tak muncul dia orangnya. Sama nggak kira-kira? Hilang juga. Nah, makanya kenapa kami nggak mau terima dananya Bapak Ibu semuanya. Oke ya, teman-teman. Jadi kami hanya membantu mengolah. Nah, semua penipuan itu sifatnya satu sama, yaitu apa? Uangnya pindah tangan. Udah itu aja. Nah, kita tidak menerima uang Anda. Justru kami membantu Anda tambah kaya. Bayangin loh, bantu Anda tambah kaya nggak usah terima uang Anda. Uang Anda itu terima profitnya masuk ke rekening Anda dulu, baru Anda bagi ke kita soalnya. Ya, betul. Betul ya, kira-kira ya. Kalau di luaran sana, Mungkin sedikit boleh, Pak. menambah juga, Pak Vincent. Ya, siap Pak David. Jadi kalau misalkan moonbot-nya scam, kan biasa kalau misalkan bagi saya semua ada sebab akibatnya ya, Pak David ya. Jadi ya kita lihat dulu alasan moonbot scam ini kenapa. Nah mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang nanya seperti itu karena biasa mereka punya pengalaman kan atau dengar cerita di luar sana. Ya mostly perusahaan yang scam itu mereka menjanjikan satu fixed income yang otomatis cash out-nya itu lebih besar daripada cash in. Sampai bebannya terlalu besar mereka nggak bisa bayar mau nggak mau scam. Nah, tapi kalau misalkan di sini kan memang kalau misalkan ada profit sharing, ada profit yang dibagikan, teman-teman dapat profit, itu real terjadi di market yang ada. Jadi bukan karena buat yang keluar uang, enggak. Karena memang hasil dari keuntungan tradingnya sendiri. Iya. Nah, akhirnya cash flow dari perusahaan sendiri pun terjaga juga. Plus betul yang tadi Pak Vincent bilang ya, seburuk-buruknya sampai membuat scam sekalipun, nggak ada yang nggak mungkin ya. Setidak-tidaknya dananya tetap ada di rekening kita. Nggak hilang kemana-mana, tetap kita bisa tarik. Betul, Begitu betul. sih Pak mungkin yang bisa ditambahkan. Semoga Ya. bisa bantu menjawab. Oke, Oke. makasih Pak Vincent, makasih Pak Terima Dani. kasih ya. Kita lanjut dulu kalau ada pertanyaan nanti di sesi berikutnya. Karena sekarang kita ke bagi hasil dulu ya. Biar nggak kelamaan. Ini ceritanya juga cepat teman-teman semuanya. Saya lanjut ya ke bagi hasilnya. Teman-teman ya. Tentang potensi bisnis dan bagi hasilnya. Lanjut. Nih. Ya. Nah, kita kan punya 3 paket. Terus Anda ini mau cerita. Ini bagiannya mau cerita ya. Jadi kalau Anda paket basic, ajak paket yang tinggi, Anda akan dapat 1,5 juta per orangnya. Oke, kalau Anda ngajak paket yang tengah, Anda di paket yang tengah, Anda ngajak paket yang tinggi, Anda dapat 1.875.000. Kalau Anda paket pro, ajak paket pro, dapat 3 juta per orangnya. So, kalau Anda dapat 10 orang, ya Anda kan sudah software, Anda sudah gratis. Ini bonus cerita. Ternyata dari 10 orang ini, berkembang. Ya, namanya manusia itu kalau sudah enak, udah untung, biasanya mulutnya nggak tahan untuk cerita. Pasti cerita, Bapak-Ibu semuanya ya. Berkembanglah tim kerjanya. Nah, dapatlah basic ketemu basic, dapat tambahan 75.000. Ting-tong ya. Advance ketemu advance dapat tambahan 375.000. Pro ketemu pro dapat tambahan 750.000. Nah, bayangin kalau Anda punya 10 orang berkembang 1.000 kanan 1.000 kiri, ya 750.000 kali 1.000, 750 juta. Padahal Anda cuma cari 10 awalnya, Pak Ibu semuanya. Nah, gimana bisa begitu Pak Vincent? Nanti dibahas di acara Startup 14 Oktober jam 2 siang. Oke? Buat Anda yang sudah masuk ke komunitas kami, teman-teman semuanya. Ya, minta linknya sama pengundangnya. Yang ketiga, ini bonus reward ya. Saya bahas yang dari peringkat gold aja. Ini ada 7 kiri, 7 kanan. Itu Anda dapat tour Asia 10 juta. Kebetulan kami ada promo. Siapa tahu Anda bisa kejar langsung 5 orang kiri, 5 orang kanan, Anda dapat tour ke Asia gratis nanti Februari 2024 berangkatnya. Cuman promonya ini flash gold, cuman di bulan Oktober aja ya.
Ya, nanti Anda juga bisa dapat tour sale 20 juta, tour 40 juta, ada cash reward 187.500.000, ada cash reward 375 juta. Saya tidak bahas sekarang ini, nanti kita bahasnya di Sabtu jam 2 siang aja. Potensinya saya bahas tanggal 14 Oktober. Ya. Nanti Anda dapat peringkat yang lebih tinggi lagi, 5% dapatnya kalau sudah peringkat tertingginya. Ya, saya nggak bahas sekarang juga ya, nanti aja. Yang penting Anda tahu 2 jenis bonus yang pertama tadi. Nah, kita bagi hasil sekarang. Nah, ini flash gold ya, yang tadi saya sampaikan ya, sampai 31 Oktober. 5 kiri, 5 kanan. Nah, kita bagi hasil dulu sekarang. Modal Anda 10.000 nih. Kontrak kerja kita kedua adalah bagi hasil 80-20. Jadi 80% untuk Anda, 20% untuk kami. Contoh, Anda punya modal 10.000. 1 bulan dapat profit 10%. 1.000 ya. 1.000 ini 800 untuk yang punya aset. 20 dibagi 2, 10-10. 10% untuk company, 10% untuk tim kerja. Jadi yang menariknya gini loh, selain Anda dapat bonus software 1 kali, ternyata teman Anda deposito 10 tahun, Anda terima 10% ini selama 10 tahun juga, Bapak Ibu semuanya, berulang. Jadi judulnya 1 kali closing, income-nya berulang. Enak nggak? Nah ini, dibagi 10%, 1% sponsor, pairing-nya up to 5%, Whirlpool-nya 4%, teman-teman. Ya, nanti akan dibahas di hari Sabtu aja, jam 2 siang. Ya. Nah, dari 10.000, pertanyaan gini, Pak Fidan, kan profitnya masuk rekening saya. Loh, terus gimana cara baginya? Nah, cara baginya, kalau Anda punya modal 1.000, tambah depo lagi. 5%, 1-5% dari modal Anda. Contoh, kalau modalnya 1.000, ya tambahkan 50. Kalau modalnya 10.000, tambahkan 5%, nanti $500. Ini ditransfer ke Spot Ocean. Nanti ada rekeningnya ya, jadi transfer rekening ke sini nih. Nah, ini cara baginya. Ada biaya admin 10%, berarti yang diakui 450. So, kalau nanti Anda dapat profit 1.000, bagi hasilnya kan 200 ya. 450 kurangi 200, sisanya 250. Begitu cara baginya. Saya kasih contoh aja, biar enak lihat. Ini contoh. Ya, ini contohnya, teman-teman semuanya. Ini contohnya. Ya, saya kasih lihat ini kredit ya, $90 kreditnya. Ya, profitnya kita lihat hari ini kan dapatnya masih kecil nih. Oh, ini naik ya, 4,9, tadinya $3. Tapi bisa kelihatan dari mana? Nah, ini dia. Bayangin, kita ini ngobrol, teman-teman semuanya. Ya ngobrol, saya juga nggak usah urusin, tapi jam 8 lebih 11, dapat 0,4336. Enak nggak kira-kira? Padahal kita lagi ngobrol-ngobrol loh. Asetnya jalan, teman-teman. Ini kalikan 20%. 0,43 kalikan 20%. Harusnya 0,086 mungkin ya. Anda lihat di kredit. Nah, ini dia. Oh, ini 873 ya. Inilah yang akan menjadi bonusnya kita berulang. Bayangin, ini satu orang. Kalau kejadian 100 orang, kalau kejadiannya 1.000 orang, wah, ngeri loh, teman-teman semuanya, potensinya. Oke ya, lanjut lagi. Nih. Nanti, ini udah bagi hasilnya, dari kreditnya akan Anda terima 75%, dari bagi hasil yang admin tadi 50, biasanya Anda dapat 75%-nya, saya tidak bahas sekarang ini biar nggak bingung. 10%-nya 1% untuk referral, dari bagi hasil profitnya, 1-5% untuk pairing-nya, 4% untuk Whirlpool-nya. Saya tidak bahas, nanti kita bahas di hari Sabtu, 14 Oktober, jam 2 siang untuk pendalaman marketing plan. Gimana caranya mengoptimalkan bonus Anda juga, dan bahas rencana kerja ya, teman-teman ya. Nah, saran saya, teman-teman, kita punya sistem 2+1 ya. Jadi maksudnya gini, saran saya kalau Anda pasang ID, jangan cuma 1. Kalau bisa tuh istri, anak, ya 2 anak, 3 anak, itu dikasih masing-masing. Ya kalau jadi warisan, ya modal cuma 1.000 jadi warisan ya, diketawain orang mungkin ya. Tapi kalau 1.000 jadi 60M, wah anak Anda mah cinta sama Anda pasti. Ya, Anda jadi papa luar biasa, mama luar biasa ya, teman-teman semuanya ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah soft launching kami, penerimaan izin kami dari teman-teman Bapak diserahkan ke CEO kami di bulan Mei 2023. Itu untuk PT kami.
Dan kami mendapatkan izin untuk software kami Expert Advisor kemarin di September 2023. Nah, ini acara penyerahan ketika di bulan Mei, teman-teman semuanya. Silakan. Semangat malam Jakarta! Tunjukkan semangat dan antusias Anda! Dengan bangga dan dengan senang hati, hari ini saya bisa mengumumkan Bapak Ibu, per hari ini membuat kita sudah legal di Indonesia Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan selamat pada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Kami harapkan semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Banyak orang yang hari ini kepingin sukses, betul? Tapi banyak orang hari ini takut untuk mencoba. Saya nggak tahu Anda ini mengalami banyak masalah. Mungkin hari ini membuat hadir, membuat Anda jauh lebih pintar. Gak gampang kami kumpulkan ini, Pak Isman. Banyak benar-benar tantangan mau mengumpulkan sebanyak ini, tapi kami berjuang. Dan sekarang Tuhan mulai menunjukkan kalau kami berjuang terus, pintu-pintu yang buntu dibuka satu persatu. Hari ini kita mau berubah hidup untuk selesaikan masalah. Butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya proses. Orang-orang sekitar Anda mendukung Anda mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Tapi percaya teman-teman semua, orang-orang sekitar Anda pasti ingin Anda sukses. Pertanyaan saya, apakah Anda siap berikan terbaik untuk orang-orang yang Anda sayang? Oke. Teman-teman semuanya, itu ketika kami mendapatkan perizinan kami, teman-teman semuanya, ya pastikan teman-teman, ya ini sesi kedua saya sudah selesai. Nanti di hari Sabtu ada startup 14 Oktober 2023 jam 2. Jadi buat Anda kalau mau minta link, silakan minta sama pengundangnya masing-masing, teman-teman semuanya. Ya, oke. Sekarang sesi ketiga saya buka buat Anda yang mau bertanya lagi, ya. Silakan ya, dari produk kami ataupun dari potensi bisnisnya. Kalau ada yang mau tanya, silakan teman-teman semuanya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian ya, yang mau bertanya boleh langsung di-unmute juga atau boleh raise hand dulu, silakan. Menarik bahwa semuanya yang disampaikan oleh Pak Vincent. Menarik. Yang menarik ya bahwa semuanya ya. Luar biasa ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh. Kita buka beberapa pertanyaan, Pak Vincent. Boleh, sambil aja. Silakan kalau ada yang mau. Oke, sambil aja ya. Kalau belum ada yang bertanya, kita sambil tunggu. Mau tanya silakan ya, kita sharing aja ya, teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin saya mau minta bantu nih ya, mungkin sebentar ya. Saya mencoba melihat ya, sharing. Sebentar, saya mau pergi ke... Oke deh, ini yang baru pernah masuk. Pak Joni, boleh nggak? Pak Joni Cio dari Medan ya. Saya cerita sedikit dulu ya. Jadi saya sedikit cerita sebelum saya kenalkan ini. Jadi ini namanya Pak Joni. Pak Joni ini seorang kontraktor ya, kontraktor hebat menurut saya ya.
Nanganinnya proyek-proyek itu gede-gede biasanya Pak Joni. Beliau itu asalnya dari Medan ya. Beliau itu awal mulanya juga setahu saya awal mulanya mungkin belum terlalu paham kripto juga ya. Sorry kalau saya mungkin salah ya. Jadi setahu saya itu seperti itu dan beliau ini di Medan membangun ini dari nol teman-teman semuanya. Kalau menurut saya dari segi ekonomi, wah harusnya sih nggak perlu ngerjain moonboard juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Hidupnya sih damai tenang-tenang aja ya. Uangnya sudah melimpah lah menurut saya ya. Tapi beliau ini semangat sekali bersama suami istri ya, bersama Bu Juni ya. Sekarang ini sudah barusan mendapatkan pencapaian di silver rank teman-teman semuanya. Dan saya lihat beliau ini serius banget teman-teman semua ya. Kadang-kadang saya lihat teman-teman saya luar sana yang harusnya dia kerja lebih keras, kok nggak kerja lebih keras? Ini orang sudah punya uang kok kerja lebih keras malahan ya. Mungkin boleh sharing nggak menurut Pak Joni, why kok Pak Joni ini serius di Moonbot? Bagaimana juga dengan hasil investasinya? Kenapa sih kok mau memilih Moonbot untuk jadi deposito atau reksadananya ya dari Pak Joni? Dan kenapa juga kok mau jalankan serius sih Pak Joni? Boleh nggak sharing? Silakan. Malam Pak, terima kasih. Malam, iya. Ya, Selamat awalnya perkenalkan nama saya Joni, kontraktor Ya. dari Medan. Ya. Awalnya saya tidak mengerti sama sekali bidang kripto dan bidang multi level marketing. Saya tidak pernah ikut join di bidang ini satu kali pun. Nggak pernah ya? Belum pernah. Banyak Ini kuat ya ternyata ya. Ini perdana ini. Biasanya banyak ya. Nah, kan biasanya banyak ya. Imannya kuat berarti. Terus. Ya. Kemudian awal saya join ini seiring dengan waktu. Berhubung waktu, umur sudah tambah tua, dan mengingat pekerjaan kita untuk mendapatkan uang itu harus bekerja terus. Jadi suatu saat kita pasti akan turun produktivitas kita, tenaga. Kemudian saya berpikir awalnya sambil mencari investasi. Ketemulah saya di TikTok dengan Pak Faitin. Wih, ketemunya di TikTok ya, jodohnya dari TikTok ini. Iya. Bukan diajak, tapi jodohnya di TikTok dengan Pak Faitin. Kalimantan Timur, Berau. Ya. Nah, di sana saya diperkenalkan di Moonbot ini. Dan anehnya dari awal saya cuma hanya berfokus, saya berpendirian hanya di investasi saja. Tidak mau menjalankannya. Tapi seiring dengan berbulan-bulan, sekitar 4 bulan, 4 bulan, baru saya melihat potensi rupanya lebih besar di networkingnya. Networkingnya jauh lebih besar potensinya daripada di Moonbot-nya. Nah, itulah kurang lebih cerita kenapa saya ikut join dan mau menjalankan di bidang ini, di Moonbot ini beserta dengan teman-teman semuanya, dan mengharapkan di Medan juga ada yang bisa ikut membangun dengan saya. Boleh tahu nggak? Kan nggak paham kripto ya, mungkin kan teman-teman juga nggak paham kripto ya, kok berani-beraninya ikut Pak? Nggak takut dibohongin sama Pak Ating dari Berau? Kan Kalimantan sama Medan ini jauh. Ya, jaraknya jauh nih. Nggak paham loh, padahal mengusaha. Emang kok berani, maksudnya ikut itu kok berani Pak Joni kira-kira? Itulah yang membuat saya berani itu karena duitnya itu nggak di store ke perusahaan, di rekening masing-masing. Dan kita sendiri melihat softwarenya bekerja dan softwarenya itu yang menghasilkan untuk kita. Jadi uangnya itu tetap aman, nggak pernah keluar dari rekening saya. Itu udah pasti. Itulah yang saya pelajari ya selama 4 bulan. Tapi kan kripto juga nggak paham Pak Joni. Kripto kan banyak lain juga kan?
Kenapa? Semenjak Kan dari sana kripto baru pelan-pelan belajar. Baru dari pelan-pelan belajar di internet semua. Tapi sampai sekarang nggak begitu paham sih. Terlalu canggih. jadi kesimpulannya tetap belum terlalu paham juga ya. Nggak. Sama sekali gue dibilang masih cetek lah ilmunya ini kalau dibilang gitu. Oke. Tapi profitnya masuk terus, Pak Joni. Tiap hari. Profit ya tiap hari ya. Iya. Yang penting nggak paham tapi profitnya masuk rekening sendiri ya, Pak Joni ya. Itulah karena ada profitnya tiap hari selama 4 bulan saya pelajari, itulah yang membuat saya yakin. Di bulan 8 loh, saya baru mulai menjalankannya. Kasian ya. Karena kok bisa shifting kenapa Pak Joni? Apa sih potensi yang mungkin dilihat dari pengusaha? Kan harusnya diem aja kan, orang cuman rencananya cuman naruh doang kan sebenarnya kan. Kenapa kok akhirnya potensi gedenya itu apa emangnya Pak Joni? Kok akhirnya kok action gitu kan? Sementara kan masih sibuk juga ya di bekerja sehari kan sibuk juga pasti. Potensinya passive income tiap bulan. Passive income tiap bulan ya. Itu yang dilihat Pak Joni ketika bangun tim kerja ya Pak Joni ya. Ya dong, kita kan membangun aset ketika lagi kita belum membutuhkan aset. Kalau kita bangun aset, suatu butuh udah ketinggalan kita kok. Gitu ya, wah. Udah kaya tambah kaya nih Pak Joni. Amin. Oke ya, thank you Pak Joni buat sharingnya ya dari. Thank you. Ya. Kalau Anda bisa lihat ya yang menariknya dari Pak Joni bicara apa sih? Ya sebelum butuh kita kerjain dulu ya. Nah kadang-kadang kan saya lihat teman-teman saya ya, ini orang paling butuh padahal ya harusnya dia berjuang. Tapi mikirnya panjang kali lebar, luas. Ujungnya pikir-pikir terus. Nggak selesai-selesai mikirnya teman-teman semuanya. Ya kita sudah dari Pak Joni ya. Ternyata ya orang mau sukses itu ya taking action Bapak Ibu semuanya ya. Maju dulu gitu ya teman-teman semuanya ya. Yang penting kan sudah dianalisa juga, bukan maju konyol ya. Majunya juga harus ada analisanya. Tapi kalau kebanyakan analisa ya itu bukan mikir namanya, ngelamun Bapak Ibu semuanya. Melamun ya kalau kebanyakan mikir ya. Oke ya. Oke, teman-teman kita pindah nih. Kita tadi kan Pak Joni. Sekarang kita cari ibu-ibu ya, biar seru ya. Kita cari ibu-ibu. Saya lihat ya, biar bisa dengar cerita seru ya. Kalau ada yang mau tanya, ya silakan ya. Kalau ada yang mau sharing, silakan teman-teman semuanya. Saya coba deh dari ini saya mau ganti ke ini deh, Pulau Kalimantan ya. Ya. Di sini ada namanya dari Kalimantan, ujung ya Tarakan, teman-teman semuanya, seorang pengusaha komputer, teman-teman ya, seorang ibu-ibu, dan saya tahu jelas juga harusnya nggak paham kripto juga sih, ya. Tapi ketika sudah terjun ya, ternyata beliau ini, wah jago bikin kontennya, ya serangan online-nya kenceng nih, teman-teman. Ya mungkin boleh sharing nggak dari Bu Rosni mungkin ya. Silakan Bu Rosni, silakan. Oke, selamat malam Pak Vincent. Malam Bu Rosni. Siap. Malam Bu Rosni. Kasih semangat dulu untuk Bu Rosni, teman-teman. Malam Bu Rosni. Maksudnya cuma numpang doang Bu Rosni. Saya panggil lah, nggak apa-apa. Silakan Bu Rosni. Apa yang mau di-sharing? Sorry Pak Vincent, sorry. Apa yang mau di-sharing nih? Iya, latar belakangnya, kopannya, terus apa dulu kenal kripto atau belum kenal ketika masuk di Moonbot, terus kenapa kok Bu Rosni mau serius di sini juga, kenapa Bu Rosni kira-kira? Oke, terima kasih kesempatannya Pak Vincent ya. Ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosni. Saya seorang pengusaha komputer dari Kota Tarakan. Saya sama sekali nggak kenal kripto ya teman-teman ya. Sama sekali nggak ngerti sama sekali. Di awal saja saya dengar kripto itu saya takut sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya saya was-was gitu teman-teman. Tapi ternyata setelah saya masuk gitu ya, saya pelajari, wah ternyata ini luar biasa loh, potensinya dahsyat sekali ya. Kenapa kita, maksudnya emang ini aset investasi yang baru ya teman-teman ya. Tapi teman-teman
jangan sampai ketinggalan gitu. Jangan sampai kita jadi dibilang orang manusia purba gitu ya. Kita nggak ngikuti perkembangan ya teman-teman ya, karena sebenarnya ini luar biasa sekali sih, potensinya dahsyat sekali teman-teman. Bahkan kan terbukti ya di Indonesia saja sudah 17 juta investor kripto ya teman-temannya, itu bisa cek juga di Google ya. Nah, jadi kita juga harus melek ya. Takutnya kalau boleh tahu kenapa Bu Ros? Kan kalau dulu saya nggak kenal sama sekali sih Pak Vincent, jadi nggak ngerti sama sekali tentang kripto ya. Jadi cuman tahu dari kulit-kulitnya saja gitu kan. Cuman tahu kalau kripto tuh sepertinya berbahaya gitu ya. Sepertinya berbahaya. Dan taunya gimana ya, yang negatif-negatifnya lah. Padahal ternyata di balik semua itu, wah kripto ini luar biasa loh ternyata. Setelah saya ini ya, saya pelajari, saya Google juga, saya juga ikut belajar lah ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta juga, terus juga ditambah saya juga percaya gitu ya sama yang ngajak saya gitu. Jadi awalnya mikirnya berbahaya ya, Iya. tapi ternyata katanya doang, betul ya? Katanya doang ternyata Pak Vincent. Ternyata, wah ini dahsyat loh. Kalau kita nggak ngikuti, malah kita ketinggalan teman-teman. Jangan sampai seperti itu sih ya. Ini seperti cerita saham 20 tahun yang lalu lah ya. Kita cerita saham, banyak yang takut gitu ya. Ternyata tidak ya kan, benar kan? Nah, ini juga kripto juga terjadi saat ini ya. Jadi ini mungkin sepertinya fase-fase awal ya teman-teman. Justru ini luar biasa peluangnya kalau kita di awal. Oke, thank you. Bu Rosni ya. Jadi seperti itu ya Bu Rosni ya. Masuk sebagai paket apa juga Bu Rosni masuknya? Oke, saya masuk paket pro ya teman-teman. Nggak cuma sendiri, saya sama keluarga. Sama mama papa saya. Why gitu Bu Rosni? Kok masuknya sampai 3 ya? Iya. Gitu ya. Why? Karena saya juga mau membahagiakan orang tua saya ya. Jadi kan kita tahu lah ya, orang tua kita masing-masing teman-teman pasti kerja keras buat kita ya teman-teman ya. Nah, kalau saya sih ya saya juga mau balas budi baiknya mereka gitu kan, sudah berjasa banget sama hidup saya gitu kan. Jadi saya juga benar-benar mau mempersiapkan gimana masa tuanya mereka itu, mereka nggak perlu susah lagi harus kerja keras gitu ya. Kita sebagai anak kan juga harus memikirkan ya, jangan sampai orang tua sudah mikirin kita tapi kitanya lupa sama mereka gitu ya. Jadi kita benar-benar mengingat gitu lah ya, gimana kita bisa membahagiakan mereka nanti di masa tua. Gitu sih kalau dari saya. Thank you Bu Rosni ya. Masih, Jadi kalau dari kesimpulannya, kalau teman-teman tadi yang sudah ikut, ya Anda nggak perlu bingung. Intinya ini deposito atau reksadana, kami bantu olah teman-teman semuanya. Balik lagi. Ya, tapi tetap Anda dikasih ilmu. Jadi kita nggak mau sulapan. Anda juga harus dikasih ilmu. Nggak paham pun nggak apa-apa, Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi Anda bisa dapatkan potensi 30, 50, sampai 100%. Dan apabila Anda mau lihat potensi bisnisnya, Anda mau cerita, silakan. Dari Anda cerita pun Anda juga dapat komisinya, teman-teman semuanya. Dan Anda belajar ya, yang mungkin hari ini yang baru kenal, rata-rata juga nggak paham. Justru nggak paham, kita masuk dulu, baru paham. Jangan jadi kayak orang lain. Banyak orang itu, saya paham dulu ya baru masuk, ya nggak paham-paham. Orang nggak ada yang ngajarin kok, Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Terakhir, dari saya. Jadi kenapa kok saya ini kok serius ya? Waktu saya lihat bisnis ini tuh, wah saya merasa ini harta karun ini. Kenapa? Ini pertama pikiran saya. Saya cuma mikir, deposito di bank cuma 3%. Ini kalau ini deposito, kan saya pasti harus nabung. Gitu. Semua orang itu pasti harus nabung dan berinvestasi. Setuju nggak? Kalau Anda nggak nabung, nggak berinvestasi, Anda tuh bakal bekerja sampai mati, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya itu nggak mau bekerja sampai mati. Saya hidup bukan untuk bekerja ya soalnya. Ya kan, saya masih mau makan enak, hidup enak, jalan-jalan, teman-teman semuanya. Betul dong kira-kira? Artinya siapapun dari Anda pasti harus nabung. Nah, saya cuma mikir ini deposito nabung bisa dapat 30%, bisa dapat 50%. Bagi saya udah bagus banget. Ya, saya berhasil nggak berhasil bisnisnya masa bodoh saya. Intinya tabungan saya bisa berkembang, Bapak Ibu semuanya. Itu dulu poin pentingnya. Oke ya, artinya lebih bagus nih, aman, damai, tenang, gak usah pinter. Ya, tapi uangnya bekerja. Jadi uang saya itu nggak mau uang saya itu diem soalnya ya. Masa saya terus yang kerja terus, uang saya nggak pernah kerja, bener ya tidur terus di bank uangnya, rugi dong saya, Bapak Ibu semuanya ya. Uang saya tidur terus, udah tidur, ngurang lagi, dikurangin sama admin bank teman-teman semuanya. Ya enggak. Tapi ininya itu saya dulu.
ternyata yang kedua saya pelajari. Yang bikin saya serius kenapa? Saya belajar. Semua orang kaya kan itu kan punya investasi. Dan rata-rata orang kalau sudah betul-betul sukses itu punya bisnis keuangan, Bapak Ibu semuanya. Contoh, Anda kalau tahu, ya, Anda kalau tahu, perusahaan Gojek itu perusahaan apa? Antar barang ya, mungkin transportasi. Iya. Tapi itu tahu nggak, dia itu punya bidang kedua, yaitu keuangan, yaitu GoPay. GoPay-nya dia jutaan orang, Bapak Ibu sekalian. Anda yang taruh 300.000, 500.000, 1 juta, tapi jutaan orang yang pakai Gojek, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kalau Anda tahu, Jarum, perusahaan rokok. Dia juga bermain di bidang keuangan di mana? Bank BCA, salah satu yang punya itu kan Jarum, teman-teman semuanya. Kenapa kok main ke keuangan? Ketiga, teman-teman semuanya, kalau Anda tahu namanya Lipo Group. Ya enggak? Lipo Group ini kan properti ya, Bapak Ibu semuanya terkenalnya, tapi dia juga bermain di bidang OVO. Keuangan kan, Grab kan, jadi satu dengan Grab kan. Kenapa? Nah, yang saya pelajari Bapak Ibu semuanya, jujur, kalau kita mau punya bisnis, Anda bisa punya bisnis jualan baju, semua orang bisa. Anda bisa punya bisnis jualan makanan, semua bisa. Tapi bisa punya bisnis keuangan hanyalah orang-orang tertentu saja, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kalau Anda mau bikin bank, modalnya itu gede banget. Ya saya jujur tidak mampu. Urus izinnya setengah mati sulit. Jadi kalau Anda itu bukan siapa-siapa, ya lupakan. Tapi melalui bisnis ini, saya coba ngeliat, wah, dari modal 23 juta, saya punya kesempatan untuk memiliki bisnis keuangan juga. Bukan cuma nabung, tapi juga punya bisnis keuangan dari cuma modal 23 juta. Kesempatan langka, pionir. Dan ingat, ini belum besar di Indonesia. 1 tahun, 2 tahun lagi, Anda oke nggak oke, teman Anda itu bakal terima profit 30%, 40%, dan mereka kan cerita ke orang lain pasti. Oh, ini barang bagus nih, ini bagus nih, ini bagus. Daripada orang lain ya diceritakan sama yang lain, mending saya yang cerita, Bapak Ibu semuanya. Mending Anda yang cerita, saran saya. Poin pertama. Poin kedua, kita hanya punya kepercayaan kalau menurut teman-teman bisa mempercayakan kami kalau Anda lihat kami kayak punya kayak muka-muka menipu atau Anda merasa dibohongi, ya jangan ikut. Tapi Anda kalau lihat pengundangnya teman-teman ya, Anda percaya nggak sama pengundangnya Anda? Itu yang lebih penting kan. Nah, kalau Anda merasa percaya, oke, ini bagus, mau taruh dana, mau ngembangin, yuk sama-sama. Ya, karena pengundang yang ngajak Anda. Yang ketiga, teman-teman semuanya, Anda tahu nih, teman-teman, apa namanya? Traveloka itu kan bisnis penerbangan ya, tiketing ya. Traveloka itu punya pesawat terbang nggak sih, Bapak Ibu semuanya? Nggak punya. Ya. Tapi dia itu punya bisnis, bisa di bisnis penerbangan. Pernah bayangin nggak kalau Traveloka itu sampai tutup, Bapak Ibu semuanya? Oh, itu Garuda sama Lion Air bisa bangkrut, padahal dia nggak punya pesawat terbang, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya pikiran adalah apa? Wah, ini kesempatan ini. Saya dari bisnis 23 juta, ya, dari sekarang ini, teman-teman semuanya, kita bisa memiliki bisnis bank tanpa harus punya bank. Uangnya aman semuanya, tinggal kita kembangin tim kerja kita. Punya 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, Anda kan dapat fee bagi komisi dari hasil profit mereka, ya, kurang lebih 10%, teman-teman semuanya. Itu kan gede banget. Ini peluang loh, teman-teman semuanya. Ya, yang Anda punya insting bisnis ya, jalanin kan, teman-teman semuanya, aktifkan instingnya. Karena ini belum rame, justru bagus. Ya. Yang terakhir, kalau saya sampaikan, ya kalau Anda dari modal mungkin, ya kalau Anda mepet ya dari 2,3 juta boleh. Kalau Anda bisa tengah-tengah 11.500.000 boleh. Kalau Anda memang bisa 23 juta, akan lebih bagus lagi, teman-teman semuanya. Kalau dari 23 juta, 1, 2, 3 tahun ke depan, ternyata goals Anda bisa terwujud. Anda yang mau beli rumah baru bisa terwujud, kira-kira murah atau mahal. Karena dari 23 juta, 1-2 tahun lagi, anak-anak Anda bisa sekolah yang terbaik, murah atau mahal.
Kalau dari 23 juta 1-2 tahun lagi, hutang-hutang Anda, cicilan-cicilan Anda, semuanya bisa lunas. Kira-kira murah atau mahal? Nah, kalau menurut Anda murah, ya ayo kita kerja sama-sama, bareng-bareng teman-teman semuanya. Kita bangun sumur kedua, kita bangun sumur ketiga, teman-teman semuanya. Jangan sampai sumur pertama kering, baru bangun sumur kedua, sumur ketiga, teman-teman semuanya. Telat soalnya ya, kehausan dulu nanti teman-teman. Nah, itu dari saya. Nanti teman-teman Anda kan diminta sesi keputusan, silakan Anda putuskan aja. Kalau Anda memang oke, mau pilih yang mana, mau yang 1-2%, silakan. Mau yang profitnya 2-4%, silakan. Mau yang 4-8%, silakan juga. Butuh untuk private lagi, boleh ya. Kalau Anda memang mau ngobrol lagi secara private, boleh ngatur waktu berikutnya juga. Dan nanti ingat hari Sabtu jam 2 siang, bagi Anda yang sudah berkomunitas dengan kami, siap oke dengan kami akan melakukan rencana kerja ke depan, teman-teman semuanya. Nanti minta link sama pengundangnya. Dan terakhir, nanti saya kasih waktu mungkin 20 kan mau habisnya jam 9, jam sampai 21.20, sorry, 21.20, nanti buat yang sudah member, silakan kita kumpul di depan sini ya. Nanti kita ada meeting grup kecil, teman-teman semuanya. Ya, silakan Anda putusin ya. Teman-teman silakan Anda masuk ke breakout room masing-masing ya. Anda kan masuk ke ruangan Zoom kecil kami, nanti Anda bisa ngobrol private lah sama teman-teman Anda. Thank you semuanya ya. Saya kembalikan ke MC, ke moderatornya Pak Benny. Thank you. Siap. Wah, teman-teman boleh kita kasih ini ya, apresiasi ke Pak Vincent yang sudah memberikan pemaparan bisnis yang begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa tangkap peluangnya. Yo, Pak Vincent. Thank you, Pak Vincent. Thank you, Pak Luar biasa Vincent. dahsyat. Ya, silakan teman-teman langsung aja, teman-teman. Iya. Oke, teman-teman yang butuh co-host mungkin boleh informasikan ya. Atau ada yang Saya bantu.